Salam Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita akan beribadah melalui ibadah Rabu 7 Oktober 2020. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, malam ini kami mengucap syukur terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari. Malam ini Tuhan kami akan beribadah. Biarlah Tuhan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Ibu Bapak, kita akan memuji Tuhan melalui lagu Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan sebuah lagu, Ku Yakin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena ku menjaga. Ku kuat kalau kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu, kami mohon pengertian supaya kami paham dan kami dapat melakukannya. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang benar pasti memiliki harapan yang baik akan suatu hal yang akan datang. Pengharapan yang baik mengenai dunia ini. Bukan hanya pengharapan mengenai diri sendiri, atau pengharapan mengenai keluarga atau kelompoknya. Orang yang benar pasti memiliki pengharapan akan dunia ini yang baik di masa yang akan datang. Kalau hanya kebaikan untuk dirinya sendiri, kalau hanya pengharapan mengenai kebaikan kelompok atau keluarganya, itu bukan kebaikan, tetapi itu hanya kepentingan saja. Nah, orang yang benar memiliki pengharapan yang baik mengenai dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang memiliki pengharapan yang baik akan dunia ini pada saat manusia, pada waktu itu manusia berbanyak yang berbuat dosa, tetapi orang ini memiliki pengharapan yang akan datang mengenai dunia yang baik. Mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-28 sampai 29. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, orang tersebut adalah Lamek. Lamek memiliki pengharapan yang baik akan dunia ini. Bahwa dunia yang akan datang itu akan sama seperti nama anaknya, yaitu Nuh. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan kepada dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Saudara, Lamek memiliki pengharapan bahwa suatu saat Nuh akan menjadi seorang yang menghiburkan dunia ini. Nah, mengapa menghiburkan? Karena pada saat Nuh hadir di dunia ini, Nuh dipilih oleh Tuhan karena Nuh takut akan Tuhan dan hidup bergaul dengan Allah.
Nuh diberikan visi untuk menyelamatkan dunia. Nah, dunia yang akan diberikan Allah kepada umatnya Nuh, umat Nuh dan anak-anaknya adalah dunia yang beda, yang sudah jatuh di dalam dosa. Banyak orang yang jahat pada waktu ada Lamek ini, memiliki visi itu. Banyak orang yang jahat, banyak keturunannya Kain yang menyombongkan diri. Kemarin kita sudah belajar menyinggung mengenai Kain. Tetapi keturunannya Lamek ini, garis dari keturunan Set itu adalah orang yang benar. Dan dia memiliki pengharapan yang baik mengenai sesuatu yang akan datang. Yaitu tidak akan ada lagi kutuk untuk dunia ini. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bukan mengutuk manusia, tetapi mengutuk buminya. Terkutuklah tanah atas engkau. Tetapi pada saat Nuh itu sudah keluar dari bahtera, maka kita akan lihat di pasal 8, Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah, saudara, apa yang diharapkan oleh Lamek ternyata terjadi. Dijawab oleh Tuhan melalui anaknya. Pengharapan Lamek mengenai anaknya yang akan menghiburkan dunia itu terjadi. Karena Nuh adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah dan Nuh takut akan Tuhan. Sehingga Nuh dipilih untuk menyelamatkan dunia ini dari kepunahan manusia. Coba bayangkan kalau Nuh tidak ada. Atau kalau Nuh ada tetapi Nuh tidak taat kepada Tuhan. Mungkin saudara dan saya tidak akan ada. Kenapa? Karena dunia akan punah, dimusnahkan oleh air bah. Tidak akan ada lagi manusia. Tetapi Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan dan hidup bergaul dengan Allah, sehingga dia percaya kepada Allah, sekalipun sesuatu yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang mustahil, yaitu banjir besar atau air bah. Tetapi Nuh bisa membuat bahtera oleh karena pertolongan Tuhan dan membawa banyak binatang dan juga keluarganya keluar dari musibah air bah. Nah, ini semua adalah visi atau gambaran yang akan datang yang diharapkan oleh Lamek, bahwa Nuh menjadi penghiburan atas dunia ini yang sudah terkutuk oleh Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan mencium persembahan dari Nuh, dan benar saja Tuhan berfirman dalam hatinya bahwa dia tidak akan mengutuk bumi lagi. Ini semua sudah ada di dalam pikirannya Lamek, ada di dalam hatinya Lamek. Mengapa demikian? Lamek adalah orang dari keturunan Set, orang yang takut akan Tuhan. Set memperanakan Enos. Enos pada saat zaman Enos itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mengapa memanggil nama Tuhan? Karena nama Tuhan diperkenalkan, nama Tuhan diceritakan. Jadi orang mulai mendengar nama Tuhan. Lalu kakeknya dari Lamek adalah Henok. Kita tahu Henok adalah orang yang bergaul dengan Allah dan dia tidak ada lagi, dia naik ke surga pada usia 365 tahun. Dia tidak mati, tidak mengalami kematian. Lalu bapaknya Lamek itu adalah Metusalah. Metusalah adalah satu-satunya orang yang tertua di bumi. Usianya adalah 969 tahun. Nah, saudara, usia yang panjang ini bukan sekedar panjang, tetapi di dalam usia panjang ini dia menyampaikan bahwa akan ada akhirnya dunia ini. Karena nama Metusalah itu memiliki arti pada saat orang ini mati, maka berakhirlah dunia. Dan pada saat Metusalah mati, tepat pada saat air bah itu datang dan memusnahkan bumi ini. Nah, saudara, Lamek memiliki pengharapan yang baik akan masa depan. Lamek memiliki pengharapan yang baik akan dunia ini. Dia mengharapkan yang baik akan semua orang sebenarnya. Tetapi tidak banyak orang yang mempercayainya. Bahkan nama anaknya saja diberikan untuk peringatan kepada orang-orang bahwa anak ini akan menjadi penghiburan. Dan benar saja, anaknya yang namanya Nuh itu akhirnya menyelamatkan banyak orang dengan air bah yang dibuat olehnya. Saudara, kita sebagai orang benar, kita sebagai orang yang beriman, apalagi kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita memiliki pengharapan yang baik akan masa depan. Banyak orang yang terima Tuhan Yesus, banyak orang yang diselamatkan. Yang bisa kita lakukan adalah memberitakan firman Tuhan. Kalau kita adalah orang yang memiliki pengharapan yang baik mengenai hal yang akan datang dan mengenai kebaikan semua orang, maka kita adalah orang yang mau memberitakan Injil.
mau memberitakan keselamatan. Keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita bagikan kepada orang lain. Terserah orang lain mau terima atau tidak, seperti kejadiannya di Nuh. Ada orang yang mau terima atau tidak, seperti Lamek. Lamek juga pada saat memberitakan firman Tuhan melalui anaknya, menamai anaknya itu, mungkin banyak orang tidak mau menerima. Tetapi yaitu terserah mereka. Tapi Nuh, Lamek memiliki pengharapan bahwa sesuatu akan baik. Maka kita juga sama. Kita harus punya usaha-usaha untuk membuat dunia ini menjadi baik. Salah satunya adalah dengan kita memberitakan Injil kepada orang lain supaya orang terima Tuhan Yesus. Semakin orang terima Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang beriman pasti memiliki perbuatan yang baik. Saudara, Lamek melakukan tugasnya dengan mendidik anaknya Nuh. Akhirnya Nuh berkenan kepadanya. Maka kita perlu juga memiliki usaha. Mari kita didik anak kita, didik anak cucu kita, sekalipun nanti kita mati atau tidak menikmati hasilnya, tetapi anak cucu kita akan menikmati hasilnya. Dunia yang lebih baik lagi, dunia yang takut akan Tuhan, dunia yang penuh damai. Loh Pak, nanti kan dunia akan hancur. Itu urusan belakangan, itu terserah Tuhan mau kapan hancurnya. Tetapi yang pasti adalah ketika kita memberitakan Injil, maka dunia akan lebih baik. Mungkin dunia ini akan hancur, memang pasti akan hancur juga. Tetapi kehidupan yang akan datang setelah kematian, setelah kehancuran bumi ini, pasti akan baik. Dan kita akan dapati orang-orang nanti yang dulu tidak pernah percaya kepada Tuhan, di surga kita ketemu dengan orang-orang yang dulunya tidak percaya Tuhan, tapi akhirnya percaya Tuhan. Mari kita beritakan kebaikan, mari kita beritakan kebenaran, mari kita berpikir masa depan, berharap masa depan yang baik bagi semua orang, bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuat kami bersemangat untuk melakukan firman-Mu, terutama mengharapkan sesuatu yang akan datang mengenai dunia ini yang baik, bahkan kehidupan yang akan datang pula mengenai surga, langit baru dan bumi baru, supaya kami semua dapat memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, ngalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa bersekutu bersama-sama di dalam kuasa Roh Kudus. Maha besar Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan telah mempersatukan hati kami, merendahkan diri, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tolonglah Bapa, Engkau mengetahui kerinduan bangsa negara kami Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Mereka memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpinan-pimpinan yang Tuhan telah pilih. Tuhan akan urapi dengan roh hikmat dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, lindungi dan beri kesehatan bagi Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran negara bangsa Indonesia ini. Tuhan yang akan mengurapi dengan roh hikmat dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah masyarakat Indonesia ini menikmati kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja di setiap hati anak-anak-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh juga mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan yang mereka hadapi setiap hari, pergumulan demi pergumulan. Tuhan yang akan memimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu untuk bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar bumi seluruhnya Tuhan yang akan membersihkan dari COVID. Kami percaya Tuhan bahwa para pekerja medis dan dokter-dokter yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menolong mereka yang memerlukan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan berkati segala obat yang Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan bangsa negara ini ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu saja. Dan kami percaya anak-anak-Mu selalu mengandalkan kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu Tuhan untuk gereja-gereja yang masih di dalam kondisi yang harus berhati-hati Tuhan. Tolong Tuhan, anak-anak-Mu rindu untuk berbakti, bersekutu bersama-sama. Tapi keadaan yang selalu masih mengikuti kami dengan ketakutan. Kami percaya Tuhan, berikan keberanian kepada kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk giat belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, dan selalu berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Pimpin apalah kami semua Tuhan, berkati Gereja Baptis Immanuel
Tuhan yang akan memimpin para pemimpin yang Tuhan sudah pilih, agar mereka sanggup menjalankan tugas-tugasnya dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami bersyukur untuk Gereja Baptis Cabang Simolangit. Kami bersyukur rencana-Mu yang besar dan ajaib ini Tuhan. Kau menyediakan tempat ibadah yang sesuai dengan rencana yang besar dan ajaib bagi kami semua. Kami rindu Tuhan pakai semua jemaat, khususnya bagi jemaat-jemaat yang Tuhan sudah persiapkan untuk mereka memimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya semua keadaan yang mencekam ini Tuhan yang akan mengatur, dan Tuhan yang akan memimpin agar jemaat Simolangit ini bekerja memberi buah. Tuhan, tolonglah Tuhan bagi jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, yang telah dikeluarkan, yang membutuhkan biaya-biaya hidup di dalam kesulitan. Biarlah mereka jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu datang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berikan iman yang murni Tuhan, agar mereka yakin bahwa pertolongan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Pendeta Muda Mika Ferry Budihantoro beserta keluarga dan beserta sekeliling yang rindu melayani Tuhan. Berkati Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan, agar semakin maju, agar gereja-Mu berkembang dengan pesat, merindukan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang sakit, Pak Robert, Pak Yono, dan Bu Mur. Tuhan, jamahlah hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah tabib segala tabib. Kami mengucap syukur Tuhan. Mereka menyadari bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berikan semangat dorongan untuk mereka giat berdoa, giat membaca Alkitab. Kami bersyukur Alkitab pedoman hidup yang selalu menolong kami di dalam segala keperluan kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengetahui hati kami, kerinduan kami untuk selalu berdekat kepadamu dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan, sehingga seluruh jemaat yang ada di Simolangit menikmati berkat Tuhan secara ajaib. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan menguduskan hidup kami, menyucikan hidup kami, agar kami berkenan untuk bekerja memberi buah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.
Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.